Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bro dan sis. Saya doakan semoga kita semua selalu dikaruniakan kesehatan dan kemudahan rezeki yang halal dan memberkahi. Amin. Oke bro dan sis, pada pertemuan kita di kesempatan yang baik ini, pada mapel PDTO, Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif, khususnya di materi Power Tools, kita akan membahas dan kita akan belajar bersama terkait Power Tools. Oke, bro dan sis, kita langsung saja ya. Kita mulai pembahasan terkait Power Tools. Power Tools itu adalah sebuah jenis peralatan yang sumber penggeraknya itu bukan dari tenaga manusia, melainkan penggeraknya diperoleh dari sumber energi listrik maupun tenaga dari sumber yang bertekanan, entah itu pneumatik maupun hidrolik. Nah, jadi perbedaan antara hand tools sama power tools ada di sumber penggeraknya. Kalau hand tools itu sumber penggeraknya itu dari tenaga manusia atau dari tangan manusia. Kemudian kalau power tools itu sumber energi atau penggeraknya itu dari energi listrik maupun energi yang bertekanan seperti pneumatik maupun hidrolik. Oke, bro dan sis, kita belajar untuk jenis-jenis peralatan yang termasuk power tools. Sebelum nanti kita belajar, perlu saya sampaikan, sebetulnya untuk jenis-jenis power tools itu sangat banyak sekali. Tapi di sini nanti saya sampaikan beberapa jenis-jenis power tools yang sering kita jumpai atau yang sering kita gunakan nanti ketika kita praktikum di teknik dan bisnis sepeda motor. Oke, bro dan sis, tetap semangat masih ya? Atau kita mau yel-yel dulu? Oke lah, kita yel-yel dulu ya. Biar tambah semangat. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Smeksaka smart. Oke, nomor satu. Nah, gambarnya seperti ini ya. Yang berwarna hijau, ini adalah namanya cordless drill atau electric drill. Nah, bor tangan elektrik. Nah, yang nomor 2, air drill, bor tangan udara. Nah, apa yang membedakan ini biasanya itu perbedaannya ada di mekanisnya. Nah, kalau di elektrik dia mekanisnya menggunakan energi listrik langsung. Kalau air drill atau bor tangan udara dia sumbernya menggunakan tekanan udara ya, walaupun ketika udara dimasukkan di coupler ini dia kan dihasilkan dari kompresor, dan kompresor itu dihasilkan dari energi listrik maupun energi mesin ya. Nah, yang ketiga ada bench drill. Nah, bench drill ini adalah berduduk. Nah, ini sama, fungsinya sama, tapi secara mekanisme konstruksinya yang berbeda ya. Yang keempat ada electrical impact wrench. Nah, sebenarnya karena ini adalah inovasi maupun pengembangan, letak perbedaannya antara mungkin electric drill sama electric impact itu hanya di ujung sini. Nah, kalau di ujung sini di electric drill itu dia kan menjepit ya, menjepit kemudian dimasukkan mata bornya. Kemudian kalau di electric impact wrench dia kepalanya ini atau ujungnya ini dia soket yang dimasukkan untuk kunci shock ya, kunci shock. Ini sumber penggeraknya dari listrik ya, karena electric impact wrench. Kemudian yang kelima ada air impact wrench. Nah, ini sama impact tapi sumber penggeraknya dari udara. Yang keenam adalah portable grinder. Nah, mesin gerinda tangan lah. Bentuknya seperti ini, kebetulan ini adalah mereknya modern. Nah, bisa digunakan untuk mungkin nanti menggerinda mesin atau besi atau yang
lain. Nah, karena teknologi atau inovasi peralatan di industri otomotif itu sangat berkembang pesat. Nah, ada yang berbentuk seperti portable seperti ini, ada yang macam-macam. Nah, tergantung apa digunakan untuk penggunaan atau pembuatan sesuatu yang menghasilkan produk. Yang selanjutnya ada air kompresor. Nah, fungsinya ini untuk menghasilkan udara ya, air kompresor atau kompresor udara. Nah, jadi misalkan ada kompresor kemudian sudah diisi angin, nah bisa untuk menggerakkan yang ini tadi, yang air drill, bor tangan udara, kemudian ada air impact wrench. Nah, itu bisa digunakan untuk mengoperasikan itu. Nah, masih berkenaan dengan kompresor ya. Nah, dari angin yang dihasilkan kompresor itu bisa untuk menggunakan spray gun. Nah, spray gun ini biasanya digunakan untuk body painting atau pengecatan atau branding ya. Nah, kemudian nomor 9 ada air duster. Nah, penyemprot angin atau udara ya, ini biasanya digunakan ketika kita atau seorang mekanik atau seorang engineering itu menyemprotkan bagian-bagian mesin yang susah terjangkau dengan tangan. Kemudian caranya adalah disemprot menggunakan air duster. Yang ke-10 ada tire pressure gauge. Nah, tire pressure gauge ini digunakan untuk menambah tekanan udara pada sebuah ban atau benda lain. Nah, tapi umumnya di Indonesia tire pressure gauge ini digunakan untuk menambah tekanan udara di dalam ban. Nah, biasa di sini ada couplernya yang dimasukkan selang dari kompresor. Kemudian di sini ada indikator tekanannya ya. Biasanya untuk sepeda motor umum ya, misalkan ban depan itu 29 PSI, yang ban belakang 31 PSI. Tergantung tergantung jenis motornya juga. Yang ke-11, nah ini ada bench grinder, nah atau gerinda duduk. Nah, gerinda duduk itu untuk memudahkan kita ketika kita menghaluskan atau kita meratakan benda kerja yang sekiranya butuh ketelitian tertentu. Yang ke-12, nah yang ke-12 ini adalah hydraulic pressure machine ya. Nah, untuk yang hydraulic pressure ini atau mesin press hidrolik ini dia sudah menggunakan dua sumber ini, dua sumber tenaga. Nah, di sini ada hidroliknya, kemudian ada selang coupler yang yang sumber penggeraknya ada dari kompresor yaitu angin. Di sini juga ada ada indikator berapa kita nanti menekan sebuah benda kerja, berapa tekanannya, misalkan mungkin 20 PSI atau 40 PSI atau yang lain. Intinya kalau yang mesin press ini biasanya digunakan untuk press body, press Raja Wali, press shock dan yang lain. Yang ke-13 ada hydraulic backlift atau backlift hidrolik ya. Backlift kalau biasa kita orang bengkel biasanya menyebutnya backlift. Nah, backlift itu digunakan untuk menempatkan unit kendaraan khususnya sepeda motor untuk diperbaikinya. Ketika unit motor kita dibawa ke bengkel, ketika kita mau memperbaiki kita taruh di atas sini. Nah, di atas sini. Nah, ini bisa digerakkan menggunakan tekanan udara atau hidrolik ya. Ini ketika kita kita turunkan, nanti kita tekan tombol atau semacam ada pengungkit di sini, kita tekan kemudian ini akan turun. Nah, ketika kita tinggikan, kita akan menambah tekanannya, kemudian ini naik ke atas. Nah, di sini ada semacam tabung hidrolik. Itu ya.
Nah, jadi untuk materi kita di pertemuan ini ada jenis-jenis power tools. Kita sudah menjelaskan sebanyak 13 power tools. Nah, sebenarnya di era digital, era industri 4.0 ini banyak sekali inovasi-inovasi power tools. Nah, akan tetapi saya merangkumnya ke dalam 13 jenis power tools. Untuk itu nanti Bro dan Sis kelas 10 TBSM untuk bisa berdiskusi di Smart Learning maupun di WhatsApp Group maupun di YouTube. Nah, apa-apa nanti yang kurang jelas bisa disampaikan di di forum diskusi ya. Dan saya ingatkan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di Smart Learning. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.